Saya tunjukkan ke Bapak Mama sekalian supaya lihat dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi dengan salib ini. Kau sudah lihat? Oke. Yang di luar tidak mungkin lihat karena mereka nak kinok jadi jendela. Semua lihat baik-baik. Pasti penuh tanda tanya, ada apa dengan salib ini? Tangan tidak ada, kaki tidak ada, tangan patah, kaki patah. Apakah ini perintah Pilatus? Atau perintah siapa? Atau perintah kepala pasukan? Tuhan, kaki dan tangannya tidak ada. Hari ini kaki dan tangannya tidak ada. Hari ini kaki dan tangan Tuhan berpindah kepada kita sekalian. Tuhan meminjam tanganmu, Tuhan meminjam kakimu untuk pergi dan mewartakan Tuhan telah bangkit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Apakah Bapak Mama bersedia? Bersedia menjadi tangan Tuhan? Bersedia menjadi kaki Tuhan? Maka lengkaplah salib ini, tangannya pada kita dan kakinya pada kita. Ini persis seperti satu gereja di Prancis, gereja tua abad 13. Di depan altar itu tangan Tuhan tidak ada lagi karena patah akibat gempa bumi, tapi dibiarkan sampai hari ini terletak di dinding gereja itu. Mengatakan, Tuhan, tanganmu ada di tanganku, kakimu ada di kakiku, untuk pergi mewartakan bahwa Tuhan telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Petrus dan para murid hari ini kita mulai mendengar tentang pewartaannya, kesaksiannya tentang Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang telah memanggil mereka, tinggal bersama mereka, hidup bersama mereka. Hari ini kita mendengar khotbah pertama Petrus tentang Tuhan di tengah kaum Yahudi tanpa takut. Romo ulangi lagi, khotbah pertama Santo Petrus di tengah kaum Yahudi yang telah menangkap Tuhan, membunuhnya dari antara mereka, dari antara kita. Petrus dengan penuh kepercayaan diri mengatakan bahwa Tuhan yang telah kamu tangkap, Tuhan yang telah kamu bunuh dan mati telah bangkit kembali. Tidak takut. Petrus telah berbeda dan Petrus yang kita dengar kemarin dulu. Apakah engkau juga murid orang itu? 3 kali dia menyangkal Tuhan karena takut. Tetapi hari ini ketakutannya diubah menjadi sebuah keberanian besar. Tuhan meminjam mulut Petrus, Tuhan meminjam tangan dan kaki Petrus untuk pergi mewartakan, bersaksi, berbicara tentang Tuhan yang hidup di antara kaum Yahudi. Maka Bapak Mama yang terkasih, dari Petrus kita belajar, yang dekat, yang berani belum tentu penakut, yang penakut belum tentu berani. Petrus sungguh-sungguh menjadi Petrus yang baru. Dari Yudas kita juga belajar sebagai orang yang berkhianat bahwa yang mencium belum tentu mencintai. Yang mencium belum tentu mencintai. Jadi kalau orang kau kena cium jangan terlalu baper sampai kau tidak tidur 7 malam. Ya. Petrus sendiri, Yudas sendiri mencium gurunya, tetapi menjual gurunya 30 keping perak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, pasca Tuhan mengubah kita sekalian mulai dari komunitas kecil, orang-orang pilihan Tuhan, para murid. Terlebih hari ini kita dengar tampillah seorang perempuan pemberani yang telah dibebaskan Tuhan dari 7 setan yang namanya Maria Magdalena. In karena Maria Magdalena, karena in kuana karena Magdala. In kuana karena Magdala, maka Maria dari Magdala. Maria dari Magdala yang lebih dikenal Maria Magdalena. Maria dari Winnie, Maria Winnie. Nah, jadi jangan berpikir Magdalena itu nama manusia, Magdalena itu nama tempat. Nama Magdala, Maria dari Magdala, maka disebut Maria Magdalena. Maria Magdalena, orang bertanya, kenapa bukan Petrus, kenapa bukan Yohanes, Andreas yang begitu hebat, tiba pertama di kuburan, pergi melihat kuburan, kok ini perempuan? Ada apakah dengan perempuan ini? Mari kita dengar kesaksian Maria Magdalena. Maria Magdalena,
Ya, pura-pura gila juga. Hari ini kita menjadi manusia Paskah. Ubah itu menjadi berkat dan syukur. Kalau telah memperoleh berkat dari Tuhan begitu banyak, berlimpah, kurang atau banyak, tanda kita harus bersyukur kepada Tuhan. Atur kita punya keuangan rumah tangga. Jangan menghamburkan uang di bola guling. Jangan menghamburkan uang di meja-meja biliar. Jangan menghamburkan uang di tengah-tengah kegelapan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan neno iupen 100.000. Terima kasih. Usi neno iupen an 500.000. Terima kasih. Kalau engkau berterima kasih, Tuhan melipat gandakan berkali-kali berkat untuk engkau. Buktikan dulu dalam hidupmu. Kalau engkau berterima kasih, Tuhan terima kasih. Hari ini biar susah tapi Tuhan beri saya ini. Tapi kalau kita menghamburkan uang di tempat yang tidak tepat, Tuhan pada waktunya akan tutup berkat itu. Dan saat itu baru kita sadar ternyata Tuhan itu adil. Yang kedua, menjadi manusia Paskah. Kita menjadi manusia Paskah. Kita juga mengatur hidup kita dengan tertib dan benar. Mulai dari Pastor Paru. Mulai dari Pastor Proki, saya bilang Tuhan ini sudah mau masuk 50 tahun ini, harus hati-hati dengan makan, minum, dan lain sebagainya, tidur yang baik, terus mete. Kalau orang mete terlalu lama, dia jam 10 baru tidur, itu orang akan mengalami penderitaan. Jam 10, kita diwajibkan tidur jam 9 malam. Bisakah tidak? Mulai sebentar malam. Jam 9 malam. Kita mengatur hidup kita itu secara jasmani. Kita mengatur pribadi kita menjadi manusia Paskah. Atur hidup rohani kita. Diatur secara pribadi. Itu manusia Paskah. Berani bersaksi mulai nakolehit neka kenanan. Makan berdoa. Mandi berdoa. Bisakah tidak? Kami diajar sebelum ambil air siram kepala, tik amat 1 kali 1. Air itu berasal dari Tuhan. Mandi, segar. Tidur, berdoa. Mabuk sopi sebelum tidur juga. Pokoknya semua. Tiga amat orang bilang ini biar dia mabuk tapi dia berdoa luar biasa, dia mabuk. Jadi kalau istri-istri lihat suami mabuk kedua berdoa belum betul, bantulah dia bantu berdoa. Ya Tuhan, suamiku mabuk tapi dia berdoa, sembuhkanlah suamiku malam ini, semoga dia tidur dan besok pagi tidak. Seperti itu. Berdoa itu pertobatan sejati. Menjadi manusia Paskah, kita mengatur lingkungan kita mulai dari rumah. Selama masa prapaskah kita berdebat, berdiskusi, berefleksi tentang ekologis. Hal yang disampaikan Tuhan melalui APP kita itu ialah apa Romo? Makan, minum, bernapas, duduk, bangun, pergi, pulang, semua itu tergantung dari ekologis. Dengar baik. Ekologis naksaromo, alam ciptaan kita. Minum air. Ada orang yang tanam air? Tidak. Telot ke bau. Ada orang yang tanam angin? Tidak. Ada orang yang simpan udara di rumah? Tidak. Telot ke bau. Ada orang yang tanam batu? Tidak. Itu. Semua itu Tuhan Allah. Kita hanya bantu Tuhan tanam pohon. Dia hidup, bertumbuh, berkembang. Bukan engkau pergi melalui bilang, upun imu laban, fen labemu puah. Tidak ada. Kita punya tugas menjaga dan memelihara. Hidup kita tergantung di ekologis. Maka mari kita rawat lingkungan kita. Tanam. Dari kecil kita tanam, dari besar. Demi mereka menari-menari kecilan ini. Kita tua ini besok meninggal dunia. Kita tua ini besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun depan tidak ada lagi. Betul nggak tidak? Maka sebentar mati sudah. Tidak ada lagi. Jadi kita tua ini kita mau sombong di bagian apa lagi?
Kita tidak boleh terlalu egois. Ini mereka yang anak kecil tadi menari. Mereka harus menikmati hidup yang telah ditanam, diperbuat, dipelihara oleh kita orang-orang tua. Orang-orang tua. Hingga kelangsungan hidup terus berlanjut terpelihara dalam tanggung jawab kita sebagai anggota umat beriman. Menjadi manusia pasca, Bapak Mama dan anak-anak selalu bersama-sama. Kalau Romo omong di sini kadang-kadang lucu, Bapak Mama tertawa tapi pulang ke rumah tidak buat. Tidak buat. Mereka tidak buat. Makan bersama di meja makan, mungkin malam barangkali lebih bagus. Malam, siang ada di tempat kerja, pagi-pagi sarapan, makan sama-sama. Makan sama-sama penting. Sama-sama. Mulai Bapak bilang, Mama angkat doa, Mama angkat doa. Sebentar siang atau malam, anak besar yang kandung unu, kau angkat doa. Besok pagi mau makan sama, Liko, angkat doa. Mungkin dia doa salah-salah, tetapi kebiasaan itu dibangun. Itu menjadi pasca. Kebiasaan itu menjadi pasca. Berdoa bersama-sama. Bapak Romo kunjung orang, pergi. Mam tua makan di dapur, bap tua makan dan saya di kamar makan. Apa Pak sua istri, femna saya ikutin nah, sana. Oh ya kamu nyut mini. Kasihan. Lu kawin orang puan perempuan. Dia masak untuk engkau, dia semua untuk engkau. Kenapa dia masak di dapur? Dia tadi bilang, nanti nih Bapak makan dan Romo. Tidak, panggil, kita makan sama-sama. Istri masak yang begitu enak. Lu pernah puji istri kau tidak masak enak? Belum pernah. Hari ini kau puji istri di depan saya. Hai Romo. Hoi, Maria Om. Toh. Maria nen, toh. Hai Bapak, ini kena pika, toh kata. Saya pura-pura tanya di suami. Enak ke tidak? Enak Bapak Romo. Mainkan. Enak toh dalam mainkan istri. Waktu masih tertawa kan, omong Mama masakan hari ini enak sekali. Terima kasih. Mama tuh bilang, naik pura-pura. Seperti itu. Kalau bapak-bapak puji istri, mama terima kasih juga. Terima kasih. Hari ini siapa yang masak begitu enak. Mama harus balas. Siapa dulu ini siapa pu istri. Itu. Ini siapa dulu, ini siapa pu istri. Jangan bapak makan sudah kenyang, mat memulempeo, karena ini begitu panas, contoh tuh pemilik balik-balik depan rumah. Pernah nonton film yang ini di sinetron itu yang naik karena suka. Jin and Jun. Mereka nih bumbol dan Hai, terima kasih untuk istri. Istri juga, Bapak terima kasih. Semua ini Mama olah, Mama masak, Mama kelola baik-baik karena Bapak punya berkat bawa ke sini. Luar biasa, rumah tangga indah menyenangkan. Yang berikut, kalau menjadi manusia pasca, jangan terlalu membawa hal-hal yang lalu bawa ke sini. Pemilu sudah selesai. Hoi, pemilu epen, Prabowo menang lagi. Menang lagi. Mau apa lagi? Yang tidak Prabowo dong jauh. Ampun sebagai datang sudah ke sini. Sudah. Legislatif juga sudah selesai. Yang DPR terpilih sudah. Yang tidak terpilih keren finjen. Nah, datang berhimpun. Move on dari masa lalu untuk hidup penuh dengan sukacita. Tidak usah terlalu membawa yang lalu kemudian baku marah. Selama baku ini selesai. Sudah selesai. Kalau mau menjadi manusia pasca, berani untuk kembali. Menjadi manusia pasca, berani untuk kembali. Tuhan merubah Santo Petrus. Kenapa Tuhan tidak bisa merubah kita? Tuhan sudah merubah. Kita yang masih tertutup hati kita. Sudah selesai. Mari hidup bersaudara satu sama lain dalam semangat nekaf mese antar mese. Sudah. Kemarin kan dia pilih, di sana dia pilih Ibu Andina, ini dia pilih Yuskala. Sudah selesai, mari kita selesai. Oke. Ini mereka lihat. Hai, latihan kor sebenarnya dia sopran, tapi kan dia punya dia punya fans skala, dia pindah ke bass. Bayangkan, mam tua pindah ke bass. Hai mama kau di sini. Kau pernah sana. Akhirnya mam tua menyanyi suara bass dengan nada dasar sopran. Tidak usah seperti itu. Kita macam kekanak-kanakan.
ke kanan. Oh, Ken Vincent. Tak usah dendam orang, marah orang, iri orang, polen, fenap. Seperti itu. Tidak usah lagi. Yang kita marah orang, kita dendam orang, kita yang tersiksa. Yang di sana dia happy, joyful, dia gembira, dia diuntua, menari, dansa, makan pempasu. Kita yang terbakar, amarah, dendam, iri, dengki, benci. Sudah selesai. Seperti itu. Ini sebentar lagi nanti pil bupati, pil gubernur. Ini nanti matufus, mahekat, ma'init, masaud, pemangkut osaud seperti itu. Tidak usah menjadi orang Katolik, sudah menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah. Yang terakhir, pesan Injil untuk kita. Kalau Maria Magdalena sudah sampai di kubur dan menyaksikan kubur kosong, dan dia baru menjadi perempuan pemberani, kita mengambil spirit Maria Magdalena untuk berani di zaman ini. Berani mewartakan Tuhan melalui mulut, melalui kata-kata, juga berani mewartakan Tuhan melalui internet alias media sosial. Media sosial. Hari ini semua ramai-ramai tulis selamat pesta Paskah. Kutip ambil satu ayat kitab suci, lu taruh di situ. Kutip ambil satu ayat kitab suci, lu taruh di situ, di Facebook, Instagram, di Instastory, atau di apapun lu taruh di situ. Orang keren, ini orang telah berubah. Walaupun setiap saat engkau Facebook selfie, sebentar setelah misa ini kan rame orang foto. Tadi malam foto. Tadi malam kan pasukan kuning foto rame di sini. Sebentar pasukan putih rame foto, ngeri. Ada yang laki-laki biasa saja, seperti itu. Kalau itu menandakan sukacitamu, jangan hanya di gereja, bawa keluar sampai di rumah sukacita itu, bawa keluar. Dan hari ini semua berkumpul, tapi sampai di rumah tidak terjadi Paskah. Kita dua ini kan selama ini kan tidak baku omong, toh? Kita dua kan tidak baku omong Paskah. Kira selamat pesta Paskah. Selamat nyadu, selamat pesta Paskah. Anak-anak pun demikian, pulang peluk bapak mama. Bapak selamat pesta Paskah, mama selamat pesta Paskah. Selesai. Siapa tahu tahun depan Anda tidak bersama lagi di Paskah yang sama. Betul nggak tidak? Yang kita duduk sini tahun depan banyak tidak ada lagi. Tidak lagi. Maka Paskah jangan lupa, mama, bapak selamat pesta Paskah. Bapak taruh tangan di atas kepala anak, mama pun demikian. Taruh selamat pesta Paskah. Ingat nasihat sedikit, jangan lupa gereja. Nanti gereja nanti berdoa, kerja baik-baik. Selesai. Kalimat sederhana tetapi dia makna besar sekali. Tetangga dan tetangga selamat pesta Paskah. Pergi, lu ada baku marah orang di Van Uru, lu turun dari kilau sana menahailah nanti. Cari dia sampai Van Uru, temukan dia. Butuh dari rumah lu seteriak, "Awoi!" Lu ke Van Uru, bertemu. Lu musul, "Ai, helme, Om aku ume nona nimka selamat pesta Paskah." Orang pasti akan terharu, nahan aku kelewatan TNI, Wakit mamtan, mam habis, mama, ami pempasu kan miha, tak tebuah, pempasu, ut marungga, leo anak-anak, muane, itu nes, merdeka, jangan simpan di hati, jangan, ini jangan buang, Tuhan telah kalahkan itu, Bagi orang-orang muda yang sudah putus cinta, bagi bapak mama yang sudah putus cinta, yang tua-tua yang putus cinta, hari ini move on sudah. Move on. Jangan putus cinta kamu bermusuhan. Berputus cinta itu bermusuhan. Tidak hanya anak-anak muda, tapi orang-orang tua juga jatuh cinta. Penting. Jatuh cinta habis, kalau tidak jadi, sudah selesai. Jangan kau bertemu di gereja. Hai, kenapa? Saya kasih dia bayi bapak kan dia pacaran 2 tahun. Kenapa? Berakhir dengan kesedihan. Kenapa? Pesta nikah di Koko itu hari bapak promo, dia menyakitkan hati saya. Kenapa? Dia dansa itu laki-laki di eksekusi itu, lagu dansa Fen Makun punya itu. Ngeri. Sambil dansa itu biasa laki-laki perempuan sekarang kan tuki-tuki perempuan pembelakang begini. Ada kan tidak? Baru laki-laki pun tangan kan ke baju tuki-tuki begini. Ada yang dansa juga sampai tertidur. Kok laki-laki
Pokoknya aku pintu pangkalan. Pokoknya mereka dua ini baru mata bil. Mata bil laki-laki mereka dua terputar dulu laki-laki. Mata bil. Hei, seperti itu tidur. Seringnya orang betul-betul. Ada yang dansa itu ngeri juga. Laki-laki itu seperti kayu kering. Dia ya kayu kering di tengah ini. Dia begini. Ma perempuan oleh peo. Oleh peo. Apalagi perempuan pakai jeans. Hey, itu di ini ada ke tidak? Laki-laki atau perempuan? Tua atau muda? Bayangkan, hei, saya bilang untung saya pastor, saya ada istri, saya ada perempuan, hodok kampanye, hei, biasa-biasa saja. Lu kalau perempuan, kalau pergi pesta nikah, lu jangan pakai sepatu olahraga toh. Masa main bola voli di pesta nikah sana? Lu pakai gaun begitu, lu pakai high heels, lu cantik anak. Lu pakai sepatu olahraga baru kos kaki sampai lutut. Saya bilang ini Ibu Deta Bifel punya anak SDN Tempuna lagi praktek olahraga. Seperti itu, praktek olahraga di tenda. Tidak usah. Lu Tuhan Allah ciptakan kita baik-baik itu kan jangan ubah. Ini laki-laki, ini perempuan. Mama, nona, Tuhan Allah ciptakan kau cantik. Lu hitam tapi lu cantik. Lu keriting tapi lu cantik. Lu hitam tapi lu cantik. Lu jangan sudah bilang tidak cantik, lu bandingkan dirimu dengan artis. Lalu kau garuk kasih habis ini. Garuk kasih habis. Lu gambar ulang. Tuhan Allah punya sampai sini. Lu gambar pun naik sampai di atas sini. Kita bertemu. Ada. Mari kita menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah yang bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, this is I am. Ini saya Tuhan. Luar biasa. Hitam, keriting, tapi cantik. Hitam, keriting, tapi ganteng. Kurus, tapi pas. Gemuk, Tuhan terima kasih. Luar biasa, ini saya. Jangan lu rubah-rubah lagi anak. Mau skincare dari Korea Selatan, lu rubah. Minggu depan sudah kembali ke asli. Maka Tuhan yang ini sudah menjadi manusia Paskah, bersyukur dan berterima kasih, mewartakan Tuhan dengan berani dan sukacita tanpa beban, merdeka karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari,